Bagaimana kesiapan importir menghadapi kenaikan PPh impor barang konsumsi? Kita akan berbincang dengan Wakil Ketua Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia atau GINSI Bidang Kepabeanan, Bondan Kusharjono. Selamat siang Pak Bondan. Selamat siang. Ini bagaimana Mas menanggapinya? Apakah ini suatu hal yang baik itu dengan kenaikan 3 kali lipat pajak impor? Ya. Menurut Mas gimana? Sebagai warga negara Indonesia, kami menilai kebijakan pemerintah dengan menaikkan PPh untuk barang konsumsi adalah strategi yang tepat karena untuk mengurangi keluarnya devisa dari proses importasi. Tapi kita berpesan jangan sampai kebijakan yang sudah tepat ini penerapannya kurang tepat, dalam artian diselewengkan. Itu yang tidak kita inginkan. Jadi, Mas mikir bahwa langkah ini tepat meskipun angkanya hanya 7% sebenarnya barang konsumsi itu yang diimpor? ya, karena barang konsumsi ini adalah diimport oleh importir umum. Importir umum lah yang mereka selama ini import barang-barang konsumsi. Jadi walaupun 7%, tapi cukup signifikan dalam sisi kuantitas jumlah importir yang bergerak dalam bidang usaha ini. Jadi tadi kan Mas mengatakan pendapatnya sebagai warga negara Indonesia yang baik, sekarang sebagai importir. Ya. Seberapa besarnya ini dampaknya 3 kali lipat dari pajak impor? Apakah berarti 3 kali lipat juga kenaikan harga untuk ke konsumen? Kalau prediksi kami kenaikan pasti akan minimal 5%. Tapi karena pada dasarnya importir ini kan ada yang modalnya ini dia berasal dari bank, yang dia ada provisi, ada bunganya. Tentunya itu harus diperhitungkan sampai dengan harga jual. Jadi PPh naik 5% plus biaya modal tentunya akan lebih dari 5%, ya kemungkinan 5-10%. Itu, tapi di satu sisi kita jangan melupakan bahwa Indonesia ini adalah potensial market. Jadi dari kacamata importir itu walaupun ada penyesuaian atau kenaikan PPh impor barang konsumsi, itu kita masih optimis karena market di Indonesia ini sangat luas dan kategori barang yang disasar oleh kebijakan pemerintah ini barang konsumsi yang kelasnya itu middle up, di mana bayarnya ini kadang nggak mikir berapapun nilai yang ditawarkan dia akan beli. Kira Mas sudah spesifik dengan satu brand tertentu begitu ya Mas katakan? Iya, mereka sudah minded ya, karena dia sudah biasa dengan merek tertentu, walaupun harganya naik dia akan beli. Mungkin yang middle up itu tidak terlalu terdampak. Bagaimana dengan yang lainnya? Sektor-sektor apa saja yang mungkin terkena sangat parah dengan kenaikan pajak impor itu hingga 3 kali lipat ini? Begini, jadi kan ada 4 klasifikasi barang yang disasar. Yang pertama kan elektronik dan handphone. Yang kedua branded goods lah, luxury goods kayak tas, sepatu, perhiasan. Terus mobil build up. Terus yang keempat furniture. Dari keempat kategori ini kan boleh dibilang pembelinya ini middle up. Mobil build up siapa sih yang beli gitu. Jadi kan? Sebenarnya kebijakan pemerintah ini baik untuk mencoba memperbaiki neraca transaksi berjalan, namun juga tidak terlalu terkena dampaknya untuk para importer karena toh akan nantinya dibebankan kepada konsumen. Iya, pasti akan kita perhitungkan ke harga jual. Memang bisa si importir tidak tidak begitu menaikkan harga jual, dalam artian mereka bisa mensiasati komponen biaya lain yang kira-kira bisa mereka lakukan efisiensi. Contoh misalnya biaya logistiknya, biaya freightnya mereka mungkin bisa nego dengan shipper, biaya logistik dari pelabuhan sampai ke tempat mereka lakukan efisiensi, ditimbun pelabuhan jangan terlalu lama sehingga biayanya lebih murah, yang jatuhnya harga jualnya tidak terlalu. Mencoba untuk tidak terlalu nih. Jika rencananya kebijakan ini akan diterapkan bulan depan atau awal tahun, kapan kira-kira importir itu akan menaikkan harga-harga barangnya? Apakah langsung begitu kebijakan ini berlaku? Ya,
Tentunya ini kan kita berharap pada saat setelah ditetapkan kebijakan ini, kita meminta sosialisasi terlebih dahulu secara menyeluruh, baik ke pengguna jasa kami atau ke regulator di lapangan, bea cukai, sehingga pada saat pelaksanaan di lapangan tidak ada miskomunikasi antara bea cukai di pelabuhan dengan kami ya, untuk mengurus barangnya, yang mengurus barangnya. Tapi saya kira itu setelah sosialisasi tentunya kita akan mencoba melakukan survei dulu, kita coba naikkan. Kira-kira responnya bagaimana? Jadi percobaan kenaikan harga barang untuk tes pasar? Tentunya. Kita tes pasar, survei responnya bagaimana, positif atau negatif. Kalau positif ya tentunya akan jalan terus. Kalau negatif kita punya plan B, C, D. Plan B mungkin kita lakukan efisiensi cost-nya. Plan C mungkin kita beralih ke importasi yang lain. Kita punya paradigma importasi tepat guna, yaitu importasi untuk barang-barang yang tidak bisa diproduksi di Indonesia tapi disukai oleh masyarakat Indonesia. Contoh kurma atau buah-buahan subtropis, itu contoh simbol yang tidak ada di Indonesia tapi penggemarnya cukup banyak. Atau kita bertransformasi dari importir umum menjadi importir produsen. Importir umum yang dulu kita impor barang jadi langsung sampai kita jual, kita bertransformasi menjadi importir produsen. Kita impor barang CKD, complete knockdown, kita bikin perakitan di sini, baru setelah jadi kita jual. Itu kan strategi yang bisa dilakukan importer untuk menyiasati kebijakan ini, begitu? Iya. Karena kalau kita impor CKD kan nggak terkena kenaikan PPH ini. Lalu untuk konsumen sendiri, saya mungkin sebagai salah satu konsumen, itu bagaimana cara menyiasatinya supaya kenaikan harga ini tidak terlalu berat rasanya di saya? Kalau untuk konsumen ya, mungkin kalau untuk konsumen, ya itu apa namanya, dengan melihat klasifikasi barang ini adalah middle up, saya sih nggak yakin mereka akan meninggalkan merek yang mereka sudah. Meskipun dengan sekarang ini kan juga sedikit banyak dengan keadaan ekonomi saat ini dan juga pelemahan rupiah kan sedikit banyak agak mengerem daya beli masyarakat. Kenapa Mas ini sepertinya masih sangat optimistis dengan adanya juga paket kebijakan ini, lalu juga dengan pelemahan rupiah dan juga dengan pelemahan pertumbuhan ekonomi, terkesan sangat optimistis bahwa barang-barang impor itu memang masih banyak gitu peminatnya di Indonesia? Ya, begini Mbak, kita terkena krisis fluktuasi nilai tukar mata uang kita itu kan bukan yang sekali ini. Dulu tahun 98 dari 2.500 ke bahkan sempat 15.000 gitu kan. Tapi itu kita bisa survive gitu kan. Karena pada dasarnya importir ini dolar berapapun nggak ada masalah. Yang penting stabil. Oke. Ya, jadi mereka bisa hitung dia beli berapa, dia jual berapa, marginnya sekian. Yang mereka takutkan kan mereka pada saat beli harga dolar tinggi, pada saat mereka jual harga dolar turun. Itu yang mereka khawatirkan gitu. Tapi apabila nanti dolar ini sudah stabil, saya kira nggak ada masalah. Terima kasih Pak Bondan atas kehadiran di studio Bloomberg TV, dan pemirsa kami akan kembali.